Hola amigos parantosku, Mahada Mangos. Mimin balik lagi buat lanjutin part kelima dari serial The Gray Man yang ceritanya makin seru aja. Karena di part ini pertempuran udah dimulai. Soalnya si Hakusaku udah memulai perburuannya pada 4 jenderal yang tersisa. Bisakah Ellen dan para eksorsis melindungi para jenderal? Yuk kita langsung aja lihat videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Setelah membawa Miranda ke markas eksorsis di part sebelumnya, Lenale diberi misi mencari Innocent di sebuah desa bernama Dunkern. Tapi ternyata tak ada Innocent di tempat itu, dan karena itulah Komui lalu meminta Lenale untuk kembali menemui Ellen untuk mencari keberadaan Jenderal Cross. Lenale pun lalu menyampaikan hal itu pada Finder yang menemaninya yang bernama Gozu. Mereka harus berpisah karena Lenale mempunyai misi bersama Ellen, sedangkan si Gozu sendiri udah ditunggu eksorsis lain di kota sebelah. Tapi si Gozu yang harus menuju perbatasan seorang diri merasa ketakutan dan meminta Lenale untuk mengantarnya terlebih dahulu. Karena beredar rumor kalau ada gerombolan serigala yang menyerang orang-orang di dalam hutan. Lenale pun bersedia mengantar Gozu melalui hutan. Tapi saat sedang berjalan, Gozu yang mendengar lolongan serigala pun malah berlari ketakutan. Dan secara nggak sengaja, Gozu juga Lenale bertemu dengan beberapa penduduk yang langsung menodongkan senjatanya kepada Gozu. Yang ternyata para penduduk itu berasal dari desa petani di mana gerombolan serigala udah menyerang desa itu. Dan bahkan saking ketakutannya mereka sampai meninggalkan penduduk yang sakit di sana untuk meminta bantuan ke kota sebelah. Hingga tak lama para penduduk menyadari kalau seorang anak bernama Jessica terpisah dari rombongan. Sampai mereka mendengar suara Jessica yang udah dikelilingi oleh beberapa ekor serigala. Jessica pun hampir aja diserang, beruntung ada seorang eksorsis yang datang menolongnya. Yang ternyata eksorsis bernama Suman itu adalah eksorsis yang harus ditemui Gozu di kota sebelah. Ia ada di dalam hutan karena udah menunggu Gozu terlalu lama, dan karena keduanya kini udah bertemu, Suman pun langsung mengajak Gozu pergi menjalankan misi mereka yang adalah mencari jenderal bernama Sokaro. Tapi kemudian muncul Akuma berkepala serigala yang marah karena Suman udah melukai serigala-serigala tadi. Ia pun langsung bertarung dengan Suman dan Lenale hingga si Suman dengan inosennya yang bisa menciptakan tembakan angin bisa memusnahkan Akuma itu. Setelahnya, kedua eksorsis dan Gozu pun mengawal semua penduduk sampai di kota dengan selamat. Saat Suman ingin melanjutkan misinya, si Gozu malah meminta mereka terlebih dahulu menyelamatkan penduduk yang tertinggal di desa petani. Suman lalu bilang kalau itu bukanlah urusannya, membuat Jessica yang ternyata ibunya yang sedang sakit tertinggal di desa memohon kepada Suman. Awalnya, walau Suman udah dibujuk oleh Lenale dan juga Gozu, ia tetap menolak menolong ibu Jessica. Hingga Jessica akhirnya mengeluarkan sebuah koin emas pemberian ibunya, membuat Suman mau menolong dengan koin itu sebagai imbalannya. Mereka pun akhirnya tiba di desa dan menemui ibu Jessica. Gozu lalu bilang jika mereka akan langsung membawa ibu Jessica ke kota sebelah, tapi Suman tak menyetujui ide tersebut karena hari udah mulai gelap dan terlalu berbahaya untuk mereka membawa anak kecil dan orang sakit melalui hutan. Malam hari pun tiba dan ternyata para serigala tahu keberadaan mereka semua dan langsung mengelilingi rumah Jessica. Serigala-serigala kecil langsung menyerang, tapi Suman bisa membunuh mereka dengan inosen anginnya. Hingga kemudian datang 2 ekor Akuma yang langsung menangkap Jessica dan berhasil menggigit tangan kanan Suman. Karena gigitan itu, Suman pun akhirnya terkena racun Akuma, tapi ternyata inosen di lengan kanannya adalah tipe parasit, membuatnya jadi seperti Ellen yang bisa menyembuhkan dirinya dari racun Akuma. Hingga akhirnya Suman pun bisa mengalahkan kedua Akuma dengan sangat-sangat mudah. Keesokan harinya, mereka pun tiba di kota dan Suman lalu mengembalikan koin milik Jessica yang sebelumnya ia ambil. Mereka semua pun akhirnya berpisah. Lenale kembali menemui Ellen, sedangkan Suman dan Gozu melanjutkan misi mereka. Dan terlihat kalau Suman ini menyimpan foto seorang anak perempuan di dalam jam sakunya. Scene lalu berpindah ke sebuah pertambangan di mana di sana ada 4 orang sahabat yang terlihat bahagia hidup di pertambangan itu. Saat pekerjaan akan dimulai, seorang pria yang mengenakan kacamata diberitahu jika ada seseorang yang menghubunginya.
Setelah menerima telepon tersebut, ia pun meminta izin pada teman-temannya untuk pergi menemui orang yang katanya memberikannya pekerjaan sampingan. Yang ternyata si pria berkacamata ini tak lain adalah Tiki dari klan Noah, dan orang yang menghubunginya tadi adalah Hakusaku yang memintanya berkumpul dengan para klan Noah lainnya. Setibanya di markas, Hakusaku langsung menyampaikan niatnya mengumpulkan para klan Noah yang katanya untuk mendiskusikan pertarungan mereka melawan para eksorsis. Ia pun lalu memberikan para klan Noah 5 buah kartu yang berisi nama target mereka masing-masing. Setelah rapat selesai, Tiki pun berkata kalau ia harus hati-hati menjalankan misinya karena ia nggak mau kehilangan semua sahabatnya. Sementara di tempat lain, tampak Kanda bersama seorang Pinder dan seorang eksorsis bernama Daisha menjalankan misi mereka mencari jenderal yang bernama Theodol. Si Daisha terpilih menjalankan misi itu karena emang ia adalah murid sang jenderal sejak dirinya masih anak-anak. Hingga tak lama mereka pun diserang beberapa Akuma. Daisha dengan inosennya yang merupakan sebuah lonceng berbentuk bola langsung menghancurkan para Akuma itu dengan sangat mudah. Dan lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi masalahnya markas pusat lalu menerima laporan jika banyak Akuma muncul di tempat Jenderal Theodol berada. Komui lalu menyimpulkan kalau Hakusaku menjadikan sang jenderal sebagai target selanjutnya. Oleh karena itu, Komui pun menyuruh semua Finder dan eksorsis segera bergerak ke tempat sang jenderal. Shin lalu kembali ke Kanda dan Daisha yang gak sengaja bertemu eksorsis lain yang bernama Mary. Si Mary tampak sedang bermeditasi yang ternyata ia bisa mengetahui kalau Akuma dalam jumlah besar udah bergerak dan akan sampai di tempat sang jenderal pada malam hari. Membuat mereka bertiga bergegas ke tempat sang jenderal. Sementara di kota para Finder yang udah berkumpul kebingungan karena sang jenderal tiba-tiba menghilang. Sementara para Akuma terus mendekati kota itu yang ternyata sang jenderal saat itu sedang bersama beberapa penduduk pergi keluar untuk melukis pemandangan. Karena si jenderal Theodol ini sangat hobi menggambar guys. Malam pun tiba. Akuma dalam jumlah sangat besar pun terlihat udah semakin mendekati kota. Para Finder yang emang gak bisa bertarung cuma bisa menahan para Akuma di dalam penghalang untuk sementara waktu hingga para eksorsis datang. Tapi sayangnya mereka yang kalah jumlah gak bisa mengurung semua Akuma dan langsung diserang. Para Akuma pun berhasil memasuki kota dan membunuh banyak Finder. Kapten para Finder pun akhirnya terkepung dan ditembaki oleh para Akuma. Tapi kemudian muncul inosen milik Daisha yang menghancurkan para Akuma itu yang ternyata Kanda dan teman-temannya udah tiba di kota tersebut. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Ketiga eksorsis langsung menghancurkan para Akuma yang menyerang pelabuhan. Sementara si jenderal sendiri ternyata baru tahu kabar kota itu akan diserang para Akuma dari penduduk yang pergi bersamanya. Setelah mendengar kabar itu, jenderal pun memutuskan untuk meninggalkan para penduduk. Shin lalu berpindah ke kota di mana Kanda dan yang lainnya memutuskan untuk berpencar. Gak diduga, ternyata si Tiki juga ada di kota itu dan secara gak sengaja bertemu dengan Daisha. Tiki dengan santainya menanyakan nama sang eksorsis. Dan saat mengetahui kalau nama Daisha bukanlah nama yang menjadi targetnya, ia pun meninggalkan Daisha begitu aja. Tapi Daisha yang menyadari kalau Tiki bukanlah manusia biasa langsung menyerang pria tersebut. Sementara di tempat lain, Lenale yang mendapat kabar dari markas pusat mengajak Ellen pergi ke tempat di mana Jenderal Theodol berada. Kembali pada Daisha yang langsung menyerang Tiki, tapi pria dari klan Noah itu dengan sangat mudah menahan inosen milik Daisha. Hingga kemudian Tiki bisa bergerak cepat dan langsung berdiri di hadapan Daisha. Jeritan Daisha pun terdengar melalui golem milik Kanda dan juga Mary yang ternyata si Daisha udah dikalahkan dan inosen miliknya pun langsung dihancurkan oleh Tiki. Dan setelahnya Daisha pun harus tewas di tangan Tiki hingga akhirnya pagi tiba Kanda juga Mary menemukan mayat Daisha yang tergantung pada sebuah lampu jalan. Para Finder pun lalu berkumpul di hadapan tubuh Daisha dan berniat mengirim mayatnya ke markas pusat. Si kapten lalu bilang jika para Akuma bergerak ke arah selatan dan ia pun menyimpulkan jika Jenderal Theodol sedang berada di sana. Dan bener aja karena para Akuma udah berhasil menemukan keberadaan Jenderal Theodol. Sang jenderal pun langsung mengaktifkan inosennya dan menciptakan cahaya putih yang langsung membelah tubuh semua Akuma hingga tak lama Kanda dan Mary pun tiba di tempat itu.
Jenderal Theodol sangat sedih setelah mengetahui jika muridnya yang udah ia didik sejak kecil telah tewas. Kanda lalu mengajak sang jenderal untuk kembali ke markas, tapi Theodol menolak dan berkata ia harus memenuhi tugasnya dengan mencari eksorsis-eksorsis baru. Dan dengan keputusan sang jenderal, Kanda juga Mary akhirnya memutuskan untuk pergi berpetualang bersamanya. Kembali ke kota di mana Ellen dan Lenale yang tiba di sana melihat banyak peti mati yang berisikan orang-orang yang telah gugur dalam perang tadi malam. Scene selanjutnya berpindah pada Tiki lagi yang berteleportasi dan udah tiba di sebuah tempat yang katanya ia udah salah menteleportasi dirinya sendiri ke tempat itu. Dan kebetulan di sana ada Suman dan 2 eksorsis lain yang baru aja selesai bertarung melawan Akuma. Di sini kita nggak akan diperlihatkan Tiki membantai para eksorsis itu karena selanjutnya kita dibawa kembali ke markas pusat di mana mereka menerima 6 peti eksorsis dan juga ratusan Vinder yang udah gugur. Setelah memberi penghormatan terakhir, Komui pun diberikan data oleh Kapten Raven jika ada 1 eksorsis yang menghilang dan nggak diketahui kabarnya. Yang ternyata eksorsis yang hilang itu tak lain adalah Suman. Scene lalu berpindah lagi pada Ellen dan Lenale yang ditemui oleh Jenderal Theodol. Theodol lalu memberitahukan kalau 4 jenderal termasuk Yeager yang tewas di part kemarin udah berhasil diserang oleh Hakusaku. Dan hanya 1 jenderal lah yang keberadaannya belum ditemukan, yaitu Jenderal Cross. Ia pun berpesan pada Allen dan Lenale untuk segera menemukan pria itu dan bergabung dengannya. Tapi masalahnya Ellen bilang ia nggak tahu keberadaan gurunya itu, tapi Theodol lalu memberitahu kalau tim Chanpi yang sebelumnya adalah golem milik General Cross pasti bisa melacak keberadaan pemiliknya. Dan akhirnya Allen juga Lenale berpisah dengan Theodol dan mengikuti tim Chanpi sebagai penunjuk jalan untuk menemukan General Cross. Sementara Theodol bersama Kanda dan juga Mary melanjutkan pencarian mereka. Kembali pada Ellen dan Lenale yang udah tiba di sebuah kota, dan di sana mereka nggak sengaja bertemu dengan Luffy dan juga Crowry. Luffy lalu memberitahukan jumlah korban tewas pada Ellen dan juga Lenale membuat Lenale menangis karena baginya semua yang tewas adalah keluarganya. Crowry pun lalu memberitahu kalau mereka ada di sana karena udah ditugaskan ikut bersama Ellen dan Lenale untuk mencari keberadaan General Cross. Keesokan harinya, saat keempat eksorsis ini berniat melanjutkan perjalanan, mereka didatangi oleh banyak Akuma yang diutus Hakusaku untuk mencegah keempatnya bisa menemukan sang jenderal. Tapi ternyata keempatnya bisa mengalahkan Akuma-Akuma itu dengan mudah dan tanpa mereka sadari, terlihat ada seorang wanita yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Keempatnya pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah dermaga. Tapi karena cuaca yang buruk membuat keempatnya tak bisa melanjutkan perjalanan mereka karena emang semua pelayaran malam itu udah dibatalkan. Keempatnya lalu melihat seekor kucing yang menuntun mereka ke sebuah penginapan. Mereka pun langsung disambut oleh seorang resepsionis wanita bernama Lulubel dan terlihat kalau wanita inilah yang tadi mengawasi keempat eksorsis. Saat ketiga eksorsis pria ini baru aja mau beristirahat, nggak diduga kamar mereka lalu diserang oleh para Akuma, membuat ketiganya harus bertarung di tengah hujan hingga Lenale pun ikut membantu mereka. Luffy yang khawatir dengan keadaan Lulubel lalu mencari gadis itu tapi tak bisa menemukannya. Yang ternyata Lulubel udah berada di tempat lain bersama dengan seorang pelayan wanita, dan di sini terbongkar kalau Lulubel lah yang udah merencanakan pembunuhan pada keempat eksorsis. Lulubel yang ternyata juga bisa berubah menjadi seekor kucing diberikan misi tersebut langsung dari Hakusaku. Sementara para eksorsis terus mencari keberadaan Lulubel dan mengira kalau wanita itu udah diculik oleh para Akuma. Ellen dan Crowry yang berpisah dari Luffy pun akhirnya menemukan Lulubel, tapi ternyata itu hanyalah sebuah jebakan karena kemudian para Akuma menyerang para eksorsis. Ellen yang belum tahu siapa Lulubel sebenarnya malah melindungi wanita itu sampai ia sendiri terkena racun Akuma. Setelah berhasil menghilangkan racunnya, Ellen pun melarikan diri sambil terus melindungi Lulubel dari serangan para Akuma, sampai mereka berdua terpojok di sebuah jalan buntu. Hingga tak lama, Lulubel pun menunjukkan wujud aslinya yang ternyata ia adalah salah satu dari klan Noah. Beruntung, Lenale datang ke sana dan bisa menjauhkan Lulubel dari Ellen. Bukan hanya Lenale, Luffy dan Crowry pun akhirnya datang ke tempat itu juga. Tapi nggak diduga, Lulubel lalu berubah jadi seekor kucing, dan setelah mencakar wajah Ellen, ia pun pergi begitu aja. Keesokan harinya saat cuaca kembali cerah, keempat eksorsis pun bersiap melanjutkan perjalanan. Tapi Lulubel lagi-lagi mengawasi mereka dan bilang kalau ia akan membunuh Ellen yang udah mencoba melindunginya karena bagi Lulubel perbuatan Ellen itu mengganggu pikirannya. Dan dengan itu part 5 ini pun harus berakhir.
Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit.